Bapak Ibu sekalian yang saya hormati ya, terima kasih kepada kita semua yang telah berhadir atas aplikasi tadi rame-rame ya nyemprot di sawah. Artinya semoga apa yang kita laksanakan ini berhasil ya. Kresek menjadi aman. Sekalian, yang namanya kresek gejalanya udah tahu kan? Kering dari pinggir-pinggir ujung daun. Bukan yang kuning-kuning 1-2 tunas itu. Ya, tapi dia ini daun ya, dia itu kering dari ujung sampai samping ya, terus nyamping dia. Kalau pada tanaman telah keluar malai, dia itu biasa daun sudah kering tapi buah masih hijau. Itu namanya kresek. Penyebabnya adalah bakteri. Ya, Bapak. Bakteri. Beda dengan jamur. Kalau jamur itu penyakit yang belas itu, yang amblas itu, Pak. Jadi kalau ada daun dia bisa cekek leher itu dia jamur. Ya, kemudian di daun dia macam belak ketupat, itu jamur. Makanya, Pak, identifikasi atau pengamatan kita di lapangan itu kita sudah mengendalikan dari benih, kemudian bisa mengendalikan dari persemaian. Sudah? Setelah itu 21 hari ya. Kemudian kita tanamlah bibit tadi ya. Kemudian lihat perkembangannya. Ingat yang saya katakan tadi, jangan berlebihan menggunakan unsur N tadi. Apa orang urea aja yang ada semprot pupuk ya. Agak ditambahlah dengan P dan K supaya dia walaupun dia hijau tapi dia jaringannya kuat. Nah, masalah dari mana dapatnya saya nggak paham itu. Ya. Minimalnya itu Pak, per hektarnya itu berapa itu? Apa ya? Urea apanya Pak? Tadinya Pak. Peranti Pak. Maksudnya pupuknya kan gini Pak, kalau 1 hektar contoh 1 sak urea atau yang lainnya 2 sak atau berapa kilo gitu maksudnya. Kalau pupuk kita tanya Pak PPL. Oh iya. Saya bagian hama dan penyakit. Iya. Oke? Baik, saya lanjut ya. Jadi setelah tadi Pak, jangan gunakan terlalu banyak unsur N tadi. Kalaupun banyak, pakailah N, P, dan K. Unsur ini apa nanti kita jelas Pak PPL nanti kalau mau nanya. Oke? Kemudian ini adalah di pertanaman. Terus dilihat Pak perkembangannya. Oke? Paham dengan ini? Paham. Dari awal paham? Paham. Baik. Berarti setelah kita tahu penyebab kresek adalah bakteri, maka kita beli racunnya namanya bakterisida. Nordok itu adalah merek dagang. Iya. Saya katakan untuk penyakit kresek ini itu banyak jenis merek dagangnya, Pak. Ya. Tapi bahan aktifnya berbeda-beda. Tadi kita lihat kan di situ udah ada 2 kan, Pak. Itu 2 bahan aktif tadi tuh. Yang di botol dengan yang di tepung tadi. Artinya banyak kalau merek dagang, ingat ya. Saya tidak menyebutkan merek dagang, ya. Dan Bapak kalau beli jangan merek dagangnya, tapi bahan aktifnya. Gitu, ya. Makanya saya katakan tadi, baca labelnya. Beli racun tuh baca label gitu loh. Ya. Kenapa? Karena kebiasaan kita Bapak Ibu petani, mohon maaf mungkin nggak di sini, mungkin petani di sebelah sana. Di sini pasti enggak ya. Terus saya mungkin nggak beda. Itu artinya setiap ada permasalahan di sawah pasti langsung ke kios ya. Iya. Nah, itu yang jual Pak Stanggang contohnya. Pak Stanggang ya, emeku kuning-kuning ini segala macam. Oh ini Pak Storu 1, ini 2, ini 3, ya kan? Ya datang kita petani aja gitu ya. Kasih kaos 1 lagi, ini sekaos ya. Senang Langsung beli. Tetapi kita tidak baca bahan aktifnya itu sama atau tidak. Mungkin bisa sama aja yang 3 ini bahan aktifnya, hanya beda merek dagang. Ingat ini ya. Nah gitu, makanya mulai sekarang beli racun baca labelnya. Ada nggak tadi untuk kresek atau blas? Kalau nggak ada jangan dibeli. Ya, oke Pak ya. Ini saya bukan petani, tapi karena saya cinta dengan petani dan tugas kami menyampaikan ini saya sampaikan. Ya, oke? Baik. Itu tadi ya. Kalau untuk blas yang cekek leher apa? Belilah fungisida. Sama, fungisida juga yang untuk blas itu banyak merek dagangnya. Tapi bahan aktifnya yang beda-beda.
Ya, makanya nanti saya katakan kalau kita gampang ya sebenarnya Pak, baca label itu, ini contohnya merek dagangnya kampret gitu ya, itu pasti beda itu bahan aktifnya. Tapi merek dagangnya beda, ada yang sama bahan aktifnya. Ya, contoh dia apa? Di Wereng aja Pak, ya di Wereng itu ada merek dagangnya Upload ya, betul? Kemudian ada namanya merek dagangnya Lugen. Ini sama buprosida juga ini, bupropezin maksudnya. Merek apa bahannya bupropezin juga. Gitu. Jadi makanya kita beli racun, baca bahan aktifnya dan kegunaannya. Oke? Iya, Pak. Ada pertanyaan sampai sini? Masalah hama dan penyakit ya? Nah ini Pak, Ya. tadi kata Bapak untuk mencegah cekek leher itu Pak. Ya. Itu pemakaian fungsidanya waktu umur berapa ya? Supaya jangan apa BBL lah. Pemakaiannya. Baik. umur berapa dia? Bapak sekalian, maka itu saya katakan ya ini kedepannya ya. Kita Bapak Ibu sekalian, petani yang petani betul petani itu harus tahu keadaan sawahnya sendiri. Ya. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak ini semua rajin ke sawah ya. Tapi rajinnya itu datang keliling benteng, Pulang. air belum masuk, pulang. Iya. Itu namanya bukan petani, Pak. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Yang kita harapkan itu, Bapak, datang ke sawah, ini yang lebih parah lagi minta uang sama istri ya kan? Iya. Aku mau ke sawah melihat sawahku. Harapan istri, suami ke sawah untuk supaya panennya bagus. Tapi setelah minta uang 10.000, datang ke sawah keliling benteng langsung ke gede. Manis. Nggak tahu aku gede apa tadi. Manis. Nah, itu. Artinya jangan seperti itu. Boleh kita ke sini, tapi tengok dulu sawah kita. Bagaimana caranya? Datang kita ke sawah kita, lihat keliling benteng. Setelah itu, coba mulai sekarang lihat dari pinggir. Ini sawah kita. Dari pinggir sini sampai ujung sana 10 tanaman aja. Tapi kita harus masuk ke sawah, Pak. Ya, harus kita lihat apa yang ada di bawah. Yang bahaya lagi wereng. Bapak nyemprot 1 minggu 3 kali, tapi nyemprotnya di atas, werengnya tak berkembang. Ya. Ini banyak kejadian. Aku nyemprot Pak, seminggu 3 kali, tapi serang wereng juga. Gimana itu hasil nyemprotnya? Kan gitu. Nah, jadi itu. Jadi datang lihat ke tanaman sawah. 1, 2, 3, 4, 5, 10 tanaman aja lah. Seluas sawah kita itu, ya. Kita lihat apa yang terjadi di situ. Ini kaitan dengan Bapak ini tadi. Kalau di situ ada belasnya, penyakit belas, biasanya itu ada 2 tipe penyerangan. Kalau dia di daun, ya, itu dia masih berupa bercak. Tapi kalau sudah cekek leher, nggak akan ada racunnya. Tapi mengantisipasinya bagaimana? Lihat di masa pertumbuhan. Kalau sudah ada itu bercak itu tadi, silakan semprot. Saya nggak akan merekomendasikan Bapak berapa kali nyemprot itu, tapi berdasarkan pengamatan Bapak lah, Bapak menyemprot. Apa nggak usah kalender, Pak. Kalau Bapak nyemprot kalender, tentu biaya di sawah besar. Betul nggak? Racun ini mahal atau murah? Mahal. Makanya utamakan dulu pengamatan. Lihat sawah kita. Ada nggak ini belas? Ada nggak ini krese? Ada nggak ini wereng? Ada nggak ini pining tanah? Ya, karena penyakit daun yang kuning bukan karena krese aja, bukan karena belas saja, tapi karena tadi siapa Bapak yang tadi yang bilang celana ibu itu kuning, itu asam katanya kan? Siapa Bapak tadi? Tanah Baho. Nah, tadi mengatakan itu, ya. Jadi tanah asam itu bisa juga daun tanaman kuning. Gitu. Jadi kalau asumsi kita kuning itu semua karena jamur, kuning karena bakteri, itu jadi salah kita. Makanya Pak, dalam kesempatan ini saya sampaikan, kalaulah kita mau proaktif, bahasa apanya proaktif apa itu ya? Mau kita petani yang aktif dengan kelompok tani, buat di grup Pak. Sekarang kan zamannya grup WA ya. Manfaatkan teknologi itu. Kita jangan salah kaprah. Kuning karena keracunan zat besi, semprot juga dengan fungisida. Dengan bangganya bawa cap, bawa racun yang harganya mungkin 150.000,
2 botol. Datang ke sawah, semprot. Ya dengan gayanya ya kan, semprot selesai. 2 hari tengok lu kok nggak berubah. Ya nggak berubah, karena dia keracunan besi. Kita pakai fungisida, itu nggak akan nyambung. Ya, makanya buatlah grup Pak. Ya, mungkin bisa dengan melalui Pak PPL buat grup. Bisa seandainya ada masalah di sawah kita foto itu. Ya, kita foto padi kita yang rusak. Kan punya Android Pak ya? Enggak. Ibu nggak punya, anak punya yang harganya 5 juta kan gitu. Betul ya? Manfaatkan itu teknologi Bapak Ibu. Ya. Ataupun boleh silakan lihat di situ. Kan ada Mbak Google. Panggil Ted, mari ke Ted, tolong carikan padi yang kuning-kuning ini kenapa? Cepret. Keluar informasinya. Oh, ini kena belas, ciri-cirinya seperti ini. Seperti itu. Ya. Jadi saya terutama UPT Perhutanan Pangan itu menganjurkan kepada Bapak ya, boleh pakai racun tapi melalui dilihat dulu sawah kita. Jangan sembarang seminggu 2 kali pasti ngeracun ya, nyemprot, sekali semprot 4 macam ya kan. 4 macam ini udah berapa uang ini Pak? Terkampek lagi. Nah, kadang-kadang nanti satu musim tanam sampai 4-5 juta itu beli racunnya. Tiba-tiba kena cekek leher, udah menjerit ya. Karena beli racun terlalu banyak Pak. Artinya biaya kita untuk ke situ terlalu banyak, sehingga kalau kita hitung analisa usaha tani, petani tetap rugi. Hanya kebiasaan lah. Panen orang panen awak, ya kan? Ada padi ada apa? Beras ada. Tapi hitungan analisa usaha taninya jeblok, hancur. Makanya Bapak Ibu sekalian, marilah. Kalau kita memang petani yang mau usaha betul, tolong itu diamati sawahnya. Oke? Oke, ada pertanyaan mengenai penyakit ini tadi? Udah Pak, pas Pak, cukup? Baik. Pas. Kalau hama dan penyakit pas, ya, karena perut sudah lapar juga, betul?